teman-teman, para pembelajar. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar untuk membuat format laporan di dalam Microsoft Word. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman di dalam dunia kerja ataupun di dunia pendidikan. Pertama, kita akan masuk ke Microsoft Word. Setelah kita berada di Microsoft Word, kita bisa menggunakan format report ataupun format baru dengan blank dokumen. Untuk kali ini kita akan mencoba membuat dengan format blank dokumen. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan belajar dulu untuk mengatur format-format apa saja yang perlu kita sesuaikan apabila kita akan membuat sebuah format laporan. Yang pertama, kita harus mengatur pada layout untuk mengatur ukuran kertas. Ukuran kertas yang dipergunakan adalah ukuran A4. Lalu, untuk orientation-nya kita pilih yang potret. Setelah itu, kita akan mengatur margin. Margin yang akan dipergunakan apabila kita membuat laporan, tugas akhir, itu adalah kita sesuaikan pada custom margin. Di sini, kita akan membuat aturan pada top 4 cm, lalu left 4 cm, sedangkan bottom 3 cm, dan right-nya 3 cm. Kenapa kita mengatur seperti ini? Karena nanti laporan ataupun tugas akhir yang kita buat biasanya akan dijilid, sehingga untuk left dan topnya kita atur menjadi 4, lalu untuk bottom dan right-nya akan kita atur 3. Setelah itu kita klik OK. Nah, biasanya di dalam membuat suatu laporan kita akan membuat cover. Covernya bisa kita atur dengan insert cover page. Kita bisa memilih salah satu sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah itu kita bisa mengatur untuk jenis huruf. Jenis huruf yang biasanya dipergunakan di dalam laporan adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu kita bisa membuat di sini untuk format laporan di awal. Pada covernya bisa kita beri judul. Contohnya seperti ini. Jadi pada dokumen title itu kita ganti dengan format laporan. Caranya adalah dengan klik kanan, remove content control, lalu kita ketik format laporan. Apabila kita ingin menambahkan titel, subtitle di sini, kita bisa menambahkan misalnya penulis. Di bagian bawah kita bisa membuat tahun misalnya. Lalu di sini kita bisa buat nama PT.
Lalu alamatnya bisa dituliskan di sini. Setelah kita membuat cover, di halaman berikutnya kita ketikkan dulu daftar isi. Nah, yang perlu kita ingat bahwa di dalam membuat laporan, font yang kita pergunakan adalah Times New Roman 12. Untuk daftar isi ini kita kosongi dulu. Nanti kita langsung ke halaman berikutnya. Kita buat misalnya bab 1. Nah, untuk penulisan bab 1, apabila ada kata yang mengikutinya, kita tekan Shift Enter. Misalnya di sini ada pendahuluan. Coba kita ambil dari sebuah file yang ada. Di sini kita kopikan dari teks yang ada. Nah, di sini untuk mengatur format teks pada laporan, ya, setiap paragraf itu harus kita atur dulu dengan format justify. Lalu untuk paragrafnya adalah paragraf first line. Apa itu paragraf first line? Paragraf first line adalah paragraf di mana awal kata di dalam sebuah paragraf itu masuk setara dengan 6 karakter dari sebelah kiri atau 1,27 cm. Nah, di sini kita atur alignment-nya tadi justify. Lalu untuk before after-nya kita nolkan saja. Lalu untuk spasinya adalah double. Setelah itu kita oke. Nah, misalnya teksnya kita buat seperti ini, lalu nanti kita bisa berpindah ke halaman berikutnya untuk membuat daftar pustaka misalnya. Nah, setelah membuat daftar pustaka tadi, ya, kita bisa memberi nomor halaman pada setiap halaman daftar isi, dan daftar pustaka. Caranya adalah dengan insert page number, lalu format page number. Kita buat di sini formatnya adalah 123, lalu di OK. Setelah diformat, terus kita letakkan di mana tadi untuk angka halamannya, misalnya di tengah. Setelah itu kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kita akan membuat daftar isinya. Cara membuat daftar isi adalah kita bisa menggunakan format style. Ya. Daftar isi yang kita buat ini nanti akan ada secara otomatis. Caranya adalah dengan di blok, ya. Lalu nanti kita masuk di style. Terus di sini ada new style. Nah, di sini kita buat judul.
Setelah itu kita atur formatnya. Formatnya apabila judul tetap jenis hurufnya Times New Roman, ukuran 12, lalu mungkin kita bold. Nah, letaknya di tengah. Terus di OK. Nah, setelah di OK, nanti di sini judul. Maaf, ini tadi kita pilih yang tengah, lalu di OK. Nah, setelah selesai, nanti setiap judul kita klik di stylenya adalah judul. Diklik di judul, terus di pendahuluan juga gitu, diklik judul. Lalu untuk daftar pustaka juga kita klik judul. Setelah itu, kita letakkan kursornya di daftar isi. Lalu kita akan menggunakan reference, table of content. Kita pilih custom table of content. Nah, di sini kita pilih option. Nah, di sini heading itu tidak kita gunakan, tapi kita akan menggunakan judul. Sehingga ini kita hapus. Lalu kita pilih judul itu sebagai level 1. Karena kita cuma punya judul, tidak ada subjudul ataupun sub-subjudul. Kalau sudah langsung di OK, terus langsung di OK. Otomatis daftar isinya akan sudah muncul di sini. Nah, lalu berikutnya untuk membuat daftar pustaka, kita bisa menggunakan fasilitas reference, tabs reference, kita pilih yang insert citation. Kita pilih add new source. Nah, di sini kita akan membuat, misalnya nama penulisnya adalah ini, kita tulis nama penulisnya, terus judul bukunya, tahun terbitnya, kotanya mana, lalu ada penerbitnya. Setelah itu kita langsung OK. Setelah di OK, nanti kita pilih bibliografi, terus kita pilih salah satu bentuknya. Otomatis daftar pustakanya juga akan muncul. Nah, di sini untuk tulisan bibliografi bisa kita hapus, karena kita akan menggunakan tulisan daftar pustaka. Nah, demikian teman-teman. Jadi format laporan yang bisa kita pergunakan ya untuk membuat laporan dengan MS Word. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.